Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, semoga dalam ridha Allah SWT. Sudah 3 tahun saya tidak ke Atin ya. 2020 sudah nggak pernah lagi sini ya. Dan memang komunikasinya sudah dari 2022 untuk back to Atin. Cuma takdir Allah, kita pun ada sahabat kita yang senior, Pak almarhum Firdaus ya. Ya, semoga beliau dan kawan-kawannya, orang-orang yang berjasa di masjid ini, Allah ampuni, Allah ridai di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Saya bawa satu kitab yang barangkali di negeri kita belum ada yang bahas, tapi ini kitab standar, nggak berat ya. Ini kitab dikarang, ditulis oleh guru Imam Nawawi. Pernah dengar Imam Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi? Nah, beliau itu punya guru namanya Imam Ad-Dimyati. Jadi Dimyati itu bukan nama orang Pandeglang, tapi orang Pandeglang ingin mendapat tabarruk nama beliau, tafaulan namanya. Lalu beliau memberi nama anaknya Dimyati dan dikenal dengan Abu Yadim Yati ya. Begitu juga ada 2 ya, Abu Yadim Yati ya. Beliau ini guru dari Imam Nawawi, juga guru dari Imam As-Subki ya. Dan lahirnya kalau sekarang 1444, beliau lahir 614 Hijriyah. Udah berapa abad Bu, Bapak? 614 lahirnya. Sekarang ya, dan kitabnya utuh. Kitabnya masih utuh. Inilah salah satu karamatul ulama. Keramat ulama itu ngikutin mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang kita baca hari ini persis sama cara membacanya dengan Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda hanya titik dan harokatnya ya. Namun kalau Bapak Ibu saya ajak membaca Quran Sayyidina Utsman, pasti nggak bisa baca ya. Saya sudah pernah membacanya dan saya nggak sanggup bacanya, kecuali yang saya hafal. Ini surat apa ini, gitu kita lihat ya, karena nggak ada titiknya, nggak ada gerigi-geriginya, nggak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata dia kembali kepada terjemahan. Beda loh kembali ke Quran dengan kembali kepada terjemahan ya. Beliau ini digelari dengan Al-Hafiz Ad-Dimyati ya. Gelar lainnya Syarafuddin Abdul Mu'min. Di tangan beliau banyak ulama-ulama besar yang masyhur sampai hari ini. Mungkin kalau di kampus atau di pesantren teman-teman sering dengar kitab Jam'ul Jawami ya, ditulis oleh Imam As-Subki. Nah, itu punya ayah namanya Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin Subki ini semasa dengan Imam Ibn As-Sakandari, pengarang Al-Hikam. As-Subki dan Al-Hikam, pengarang Al-Hikam ini yaitu Ibn Athaillah, mereka lah yang berpolemik ya, mengkritisi selalu kelompok-kelompok keras seperti Ibn Taimiyah. Nah, dulu belum ada Wahabi. Yang ada Ibn Taimiyah yang selalu mengaku salaf. Tapi Imam Subki bilang salaf itu bukan ente ngomong salaf, tapi salaf itu ketika amalannya ada dalilnya. Dalil yang sama kita boleh beda. Sama-sama pakai dalil Sahih Bukhari Muslim, hasilnya beda nggak apa-apa. Ya, yang tidak pantas itu menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW.
dan untuk diri kita sendiri. Semoga Allah membuka hati pikiran kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bawa buku ini, Ustaz, semoga bisa rutin. Ya, khawatir gak rutin gitu aja ya. Insya Allah kita cari waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab abwabul ilm. Jadi beliau memulai dari keutamaan ilmu. Jadi mulai dari basic, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi isi kitab ini Al-Muttajar Ar-Rabih, kalau diterjemahkan perniagaan yang beruntung, perniagaan yang sukses, perniagaan yang banyak untungnya. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati. Beliau menyebutkan amalan lalu apa faedahnya, amalan lalu apa pahalanya ya. Bolehkah beramal berharap pahala? Boleh dengan satu syarat. Apa syaratnya? Iya betul, ridha Allah gitu. Takut surga, harap surga, itu syaratnya cuma satu. Surga itu rahmatullah, jamalullah. Surga itu kasih sayang Allah. Neraka itu jalalnya Allah, ketegasannya Allah. Maka harap surga berarti berharap rahmat Allah. Harap pahala berarti harap rahmat, itu baru boleh. Jadi jangan pisahkan Allah dengan rahmatnya, jangan pisahkan rahmat dengan pahalanya. Orang-orang awam, nah Bapak Ibu kan udah lama ngaji, mau sampai kapan jadi orang awam? Cukuplah nggak bisa baca kitab, nggak bisa menerjemah Quran, membaca tafsir, tapi mau sampai selama-lamanya jadi orang awam? Kan tidak. Mungkin dalam bab hukum Islam jadi orang awam, tapi dalam bab kerohanian jangan. Dalam bab niat kita tidak boleh jadi awam. Ya, mesti menjadi yang khawas, yang spesial. Siapakah yang spesial? Yang beramal untuk mencari rahmatnya. Kalau bahasa lainnya, beramal ingin mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji kemarin itu banyak orang yang ketika hajinya enggak, menurut saya enggak bener lah, tapi dia melihat ada orang susah lalu dia berbagi makanan. Hajinya diterima karena dia berbagi saat berhaji. Dia haus, orang haus, tapi dia bagi minumnya kepada orang yang sedang haus. Karena di situ dia tahu yang memberi kenyang segar bukanlah air, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rahmah, ada perhatian di hatinya. Lalu siapakah yang diperhatikan Allah? Orang-orang yang memperhatikan hamba-hamba Allah ya. Guru-guru saya sering berpesan begini, Allah itu hanya melirik qalbu Nabi Muhammad SAW. Maka berusahalah engkau supaya namamu ada di dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Tapi mustahil nama kita ada dalam qalbu Nabi Muhammad SAW kalau nama kita belum ada di qalbu ulama-ulama kekasih Allah, pewaris Nabi Muhammad SAW ya. Itulah untungnya berguru ya. Orang berguru, kolbunya ada di kolbu ulama, nama dia ada di dalam hati ulama. Jadi ulama itu kalau berdoa, wajah kita muncul. Siapa yang memunculkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh harap surga, boleh takut neraka, tapi surga karena dia rahmatnya Allah. Hadisnya, ya jannati, Allah berfirman, wahai surga, biki arhamu ibadi, denganmu aku merahmati, memberi kasih sayang untuk kekasih-kekasihku. Jadi kita berharap surga karena di situ ada rahmat Allah, bukan karena di situ ada kawin punya istri 100, 1000, bukan ya Pak Mehmet ya. Kalau cuma begitu mah di dunia aja Pak, banyak bini. Bukan itu. Di surga itu perhatian, ketemu sama Allah.
Ahli surga yang di Firdaus ketemu Allah 2 kali sehari. Cuma sehari di sana sama dengan 1000. Bagi 2, 500. Nggak ketemu 3 tahun, lama nggak rasanya? Bayangkan nggak ketemu 500 tahun dengan Allah. Lamanya bukan main. Makanya diberilah fasilitas supaya orang di surga tidak jenuh menunggu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau membuka, dan ternyata setelah kita teliti, Imam Nawawi menulis kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain. Beliau merujuk model kitabnya dari mana? Ternyata beliau menulis kitab mengikuti pola-pola Imam Dimyati. Jadi cara-caranya, cara nyusunnya, cara nyebutin hadisnya, ya. Jadi hampir semua hadis di sini disebutkan kualitasnya atau sumbernya. Lalu dia mulai dengan menyebutkan ayat. Coba lihat Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dimulai ayat bukan? Ayat hadis, ayat hadis. Kecuali sudah sampai di pertengahan, baru ayatnya tidak ada langsung hadisnya, ya. Allahumma shalli ala sayyidina. Qala Allah Ta'ala, ya, ayat pertama yang beliau sebut, ini ayat yang sudah biasa kita dengar, surat ketiga ayat 18, mengenai sawabul ilmi wal ulama wa fadluhum, ya. Sawab, apresiasi Allah terhadap ilmu dan orang yang berilmu, dan keutamaan orang yang diberi ilmu. Nah, saya beberapa waktu ini sering kasih tahu Bapak Ibu, ilmu itu sifat Allah. Ilmu itu apa? Sifat Allah, ya. Sifat Allah tidak boleh kita akuisisi. Ini gelas bukan gelas saya, boleh nggak dibawa pulang? Kecuali Ustadz Karnali izin. Airnya boleh diminum, tempatnya nggak boleh. Paham? Ilmu itu sumbernya dari Allah. Maka mengklaim ilmu itu ilmu saya, ilmu itu ilmuku, aku yang pintar, itu syirik khafi. Itu menjadi tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi nggak haram hukumnya secara ilmu hakikat, secara rohani mengklaim diri berilmu, ya. Tapi boleh mengatakan wa mimma faddalallahu alaina ay yu'tiyana al-ilm. Misalnya ngomong begini, alhamdulillah salah satu ilmu yang Allah titip kepada kami, gitu. Berarti dia merasa ilmunya bukan milik dia. Gelas, kalau gelas begini kan nggak bocor, Bu. Kalau dilobangin bawah gimana, Pak? Ya, banyak yang begitu, ya. Dituangin tapi ngerembes, ya, dituangin ngerembes. Coba aja lihat, pulang rumah masih ingat gak? Oh tenang Tat, ada YouTube katanya. Sekarang lebih pintar YouTube daripada kita. Jadi ilmu itu sifat Allah. Mengklaim barang makhluk yang lain gak boleh, apalagi sifat Allah. Coba tasnya yang bukan tas kita boleh dibawa pulang nggak? Nggak boleh. Boleh diklaim nggak? Ini pulpenku. Jika barang bukan milik kita, tidak boleh diakuisisi, apalagi ini barang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang Allah muliakan dengan ilmu, cukup katakan alhamdulillah kami diizinkan Allah untuk menerima titipan ini. Ilmu itulah yang dulu ditawarkan ke langit, ke bumi, dan mereka tidak siap menerima, ya. Yang siap menerima siapa? Manusia. Makanya Bapak Ibu ini senang ngaji, walaupun pulangnya nggak jelas. Yang penting ngaji aja dulu, ya. Kenapa? Karena yang kita kaji dia masuk ke memori ruh, walaupun di memori ini hilang.
Ruh itu punya rasa. Rasa itu yang membuat menarik kita untuk datang. Ya, dan rasa ini nggak dapat dibeli. Ya, rubah dapat dibeli, mobil dapat dibeli, makanan dapat dibeli, tapi nikmat makanan tidak dapat dibeli. Buku bisa dibeli. Saya beli mobil satu, mobil kitab itu sudah lumayan tinggi, tapi orang cuma bisa lihat aja. Ilmu nggak dapat dibeli. Makanya ada sebuah hadis di bawah, ya, kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, innamal ilmu bita'allumi. Wahai manusia, ketahuilah ilmu itu mesti dengan ta'allum. Ilmu mesti belajar. Oh, saya sufi Ustaz, saya cukup merem depan kubur dapat ilmu. Gak bisa. Itu paling cuma dapat rasanya. Ya, kalau ilmu nggak bisa pakai merem, harus buka mata. Ya. Kalau ada yang perlu mesti ditulis, mesti diketik, mesti direkam. Ya, itu disebut al-ilmu bita'allum. Jadi ilmu bukan dengan meditasi, ilmu bukan dengan bertapa. Al-ilmu bita'allum. Oh, ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni, ada orang, bisakah dia laduni tanpa dia belajar dulu sebelumnya? Nggak mungkin, dia mesti belajar dulu baru dia tahu laduni. Laduni itu ilmu tanpa guru. Ilmu tanpa guru ada tekniknya. Ya, ada tekniknya. Tapi nanti rasanya akan beda. Satu ilmu turun di malam yang sama. Satu petani, satu tukang, satu ilmuwan, ustadz. Besok pagi beda nggak hasilnya? Beda. Ya. Saya baca ayat, Bapak Ibu baca ayat, pasti beda maknanya. Ya. Nah, di surat Al-Imran ayat 18, syahidallahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah, dicintai, dituju kecuali dirinya. Maka saya berniat datang pagi ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu siapa lagi yang bersaksi? Jadi la ilaha illallah itu disebut ilmu, ya. Allah bersaksi tentang itu. Allah mengilmui masalah itu. Lalu siapa lagi yang diberi ilmu la ilaha illallah? Disebutkan di sini yang bersaksi wal malaikatu, dan malaikat. Coba handphonenya semua buka, dinonaktifkan. Ya, nonaktifin ya. Sudah silent? Sudah belum? Nah, itu bingung tuh handphonenya udah kemana-mana tuh ya. Coba dinonaktifkan supaya lebih khusyuk ya. Wa ulul ilm, ya, wa ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu. Qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, ya. Coba perhatikan di situ, Allah bersaksi, malaikat dan ahli ilmu. Jadi Allah setarakan dirinya, malaikat dan ahli ilmu dalam bersaksi. Ini yang disebut musyahadah. Apa arti musyahadah? Penyaksian. Beda syahadah dengan musyahadah. Syahadah itu bersaksi, percaya. Tapi musyahadah menyaksikan, itu beda. Ya. Kalau bersyahadat dengan lisan, kalau musyahadah dengan ruh. Ya. Musyahadah dengan ruh. Ya, kata beliau Imam Dimyati, bada'a bi nafsihi syarifah wa thanna bil malaika wa thallatha bi ulul ilm wa nahika bidzalika fadlan wa syarfan. Cukuplah kemuliaan pada bab ini. Allah kalau dalam bahasa Arab itu mengatofkan. Apa bahasa Indonesianya? Atof itu bahasa Indonesianya apa? Ya, dan itu kata bahasa apa? Dan atau
maka dengan apa disebut yang guru bahasa Indonesia? Kata sambung. Kata hubung mah kata sambung. Wah, kayaknya kita sama-sama nggak lolos bahasa Indonesia nih. Ataf kalau bahasa ininya. Ataf itu kata yang menghubungkan yang setelahnya dengan yang pertama. Ya, Allah menyetarakan persaksian dirinya, malaikat dan ahli ilmu. Nah, cukuplah kemuliaan ahli ilmu karena dia disetarakan dengan malaikat, dan dia disebut persaksiannya bersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, ilmu di dalam kitab atau di dalam kolbu? Atau di YouTube? Di mana? Ilmu di sini. Coba saya kasih buku ini, bisa baca nggak? Bisa baca pun belum tentu paham. Santri bisa baca Pak, tapi nggak paham. Saya baca tahun 2006, saya udah bisa jago baca kitab 2006. Udah ngajar pakai bahasa Arab saya 2006. Tapi baca tahun itu dengan tahun ini beda. Bahkan sebelum pandemi saya sudah doktor, tapi baca sebelum tahun pandemi 2020, 21, 22 itu beda dengan saya baca hari ini. Maka saya bersyukur meskipun pandemi ini menyedihkan, tapi di sisi lain akhirnya saya kan sepi pengajian Pak. Oh, itu nikmat. Biasa ngurusin orang, sekarang mulai ngurusin diri sendiri. Mulailah kita buat program suluk from home, suluk dari rumah. Ya, 2020, 2021, 2022, 3 tahun merawat kolbu sendiri, itu luar biasa. Ya, nikmat dari Allah SWT. Ya, jadi kelemahan para ulama, para ustadz itu sering urus orang lain, lupa mengurus diri sendiri. Ini pulang-pulang udah capek, udah nggak wiridan. Ya, di situ saya sadar bahwa dokter pun baru dokter akal, kan belum dokter rohani. Maka saya berguru lagi dan ketemu banyak guru, ada belasan guru saya ngaji selama pandemi. Ya, lebih dari 10 dalam 3 tahun itu. Ketemu fulan, ketemu fulan, ketemu fulan, ketemu fulan, ketemu fulan. Ya, mungkin 20-an kali kalau sudah dihitung dengan sekarang setelah pandemi ini. Ilmu itu bukan pada buku. Buku itu hanya merekam. Karena dulu alat rekam itu kitab, maka orang menulis. Hari ini orang merekamnya melalui alat-alat yang canggih. Makanya orang minat bacanya tambah berkurang hari ini. Ya. Tapi ingat, disitulah ulama tambah naik. Karena mereka masih sibuk dengan gaya lamanya. Di saat orang-orang membutuhkan gaya lama, tapi dia cuma punya alat baru. Ya, alat baru, handphone, TV. Orang yang ditonton di TV apa? Orang baca kitab. Ya. Selama pandemi itu saya sempat ngisi di TVRI Pak. Biasanya nggak mau masuk TV. Kebetulan direktur TVRI-nya yang bagian mana datang terlibat, satu-satunya stasiun televisi yang datang direkturnya gitu. Maka TV yang lain gak ada yang saya terima, karena yang datang cuma manajernya sama produsernya. Coba ya datang, ya direktur bidang apa kayak gitu, pasti kita tidak mau. Berarti orang serius nih. Alhamdulillah kita buka kajian kitab di TV. Biasanya kalau pakai ibu-ibu jamaah gitu ya, ini nggak ada. Ini cuma saya yang salawat. Jadi itu majelis 45 menit, kami aja. Saya selesai, nanti orang salawat. Jadi betul-betul kayak ngaji di Atin, tapi nggak ada jamaahnya. Ya, itu kita lakonin lah setahun kurang ya. Habis itu udah nggak kita ini lagi ya. Kembali ke dunia nyata. Al-ilmu fis sudur, apa dalilnya? Surat Al-Ankabut. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal, bahkan, tetapi, huwa
dia itu adalah ayat yang bayinat, ya. Ilmu itu adalah tanda-tanda yang jelas fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu itu. Berarti ilmu di mana? Sudur. Dada itu lembaganya manusia. Jadi kita itu chipnya apa? Yang membuat kita beda dengan hewan itu sudur ini. Kucing punya nyawa nggak? Makan nggak? Kerbau makan? Kerbau mimiin babynya nggak? Ya, kucing juga sama. Mereka apa bedanya dengan kita? Bedanya sudurnya itu ada ilmu atau tidak. Ya. Jadi si kucing itu ada ruhnya, kita ada ruhnya. Apa yang membedakan? Kita diberikan sudur, dada yang di dalam itu ada ilmu, gitu. Gunung kenapa nggak sanggup menerima ilmu dari Allah? Karena dia nggak punya sudur yang seperti kita punya. Ya. Sudur jamak daripada sadar. Sadr, sadrun, sadar. Maka disebut orang yang punya hati itu punya kesadaran. Ini bukan cocok logi, emang asalnya dari sono. Kesadaran berarti punya hati, itu yang disebut sudur, ya. Kalimatnya sini alladzina utul ilm, orang yang diberi ilmu. Jadi di Quran itu enggak ada tuh Allah ngomong orang-orang yang zul ilm, berilmu, enggak. Selalu kalimatnya diberi ilmu. Siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat ada ustadz belagu, ya, kayaknya dia aja paling alim di alam semesta, kelompok dia aja paling benar, itu orang bukan utul ilma, bukan diberi ilmu. Dia belum diberi ilmu. Ala ilmu yang paling tinggi, ilmu paling tinggi, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi walaupun Bapak Ibu saya, kita semua ilmu gak tinggi, tapi kita sadar pemberian ini dari Allah itu cukup. Itu cukup, ya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, ya. Di surat Fatir ayat 28, wa minan nas wad dawab wal an'am, di antara manusia dan binatang atau makhluk-makhluk yang melata, wal an'am, dan binatang-binatang ternak, mukhtalifun alwanu, beragam corak kulit atau bulu mereka. Benar, ya? Kulit saya warnanya apa? Jangan Bapak yang jawab, Ibu. Kulit saya warnanya apa? Kuning. Kuning mah Golkar. Tuh. Sawo mateng kali ya. Sawo yang belum mateng. Kalau yang mateng tuh no. Itu mateng deh tuh. Pak Mehmet tuh mateng. Beda kulit kita? Beda. Perbedaan kulit itu disebut ayat-ayat Allah. Jadi adakah ayat Allah dalam tubuh ini? Banyak. Kulit, warna kulit itu ayat Allah. Jadi kalau orang cari, mana ayat Allah? Saya mau ke Gunung Salak dulu. Kejauhan, ente mau cari ayat Allah ke Gunung Salak. Cari ayat Allah cukup di dalam diri. Ya, maka alam itu disebut manusia besar. Kita ini disebut alam kecil. Maka di tubuh kita ini ada semua yang ada di alam. Ada tumbuhan gak di tubuh? Ada. Coba rambut. Rambut tumbuh gak? Gigi tumbuh? Gawat kalau gigi tumbuh, ya. Tiap mau Jumatan Pak Mehmet ini gak mungkin, ya. Kuku tumbuh. Berarti di tubuh ini ada sesuatu yang tumbuh. Bapak Ibu bergerak gak dari tadi? Maka disebut hayawan, yang hidup, yang bergerak. Maka orang yang mati secara harfiah berarti orang yang sudah tidak ada harakahnya, movementnya, tidak ada lagi harakah, pergerakannya udah gak ada lagi, ya.
Ketika pergerakan tidak ada, berarti di dalamnya sudah tidak lagi ada kehidupan, ya. Kadzalika. Nah, lalu dalam surat Fatir ayat 28 itu, kadzalika, demikianlah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang hanya yakhsha, takut kepada Allah itu, segen kepada Allah itu, cuma hambanya yang disebut ulama. Berarti ulama tidak disebut ulama karena dia hafal banyak teks, banyak ayat, banyak hadis. Karena dia datang pakai gamis. Datangnya pakai gamis, kumis tipis, jenggot kelimis. Bukan. Tapi dia datang bawa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah lain dengan takut kepada preman. Takut kepada Allah itu maksudnya engkau mengenal Allah. Saya misalnya bilang, sungkan ketemu Pak Kiai, baju saya nggak pantas gitu. Pernah nggak mau ketemu Kiai nggak pakai kopiah? Ya, kalau kami santri nggak berani ketemu Kiai nggak pakai kopiah. Cuma kalau orang awam kan biasa aja. Tapi kalau santri nggak berani. Bahkan guru kita Kiai Ali Mustafa Yaqub itu santrinya nggak berani ketemu kalau nggak bisa ngomong bahasa Arab. Karena beliau nggak pernah menerima tamu dari santri kecuali ngomong bahasa Arab. Pasti nggak bisa ngomong. Itu tawasulan sama kita. Lu deh depan, lu belakang. Akhirnya kita mulai ditanya-tanya, yang belakang nggak ada yang tanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Berarti hamba itu terbagi dua. Ada hamba yang bukan ulama, ada hamba yang ulama. Lalu yang Allah angkat yang mana? Yang ulama, ya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang sudah masyhur surat Mujadalah ayat 11 kita nggak usah bahas. Di surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, samakah orang yang tahu, ya'lamun, orang yang selalu mencari tahu, orang yang selalu mau ngaji, dengan orang yang tidak mau lagi ngaji. Saya mau tanya, beda ustadz, beda rasa ngaji? Ada yang kajiannya berat tapi dapat dicerna. Ada kajiannya ringan tapi malas kita cerna. Apa masalahnya? Itu terjemahan dibalik diri si ustadz, bahwa si ustadz itu ada yang terus ngaji, maka ilmunya berat kita dapat pahami. Ada kajian ustadz itu ringan tapi kita malas memahami, kan dia sudah berhenti. Ya'lamun bahasa Arab fi'il mudhari menunjukkan istimrar, bahwa dia senantiasa selalu mengupgrade ilmunya. Ya, mengupgrade ilmu. Nah, ini keliru banyak ustadz, banyak kiai, mohon maaf, hanya melalui kitab. Tidak, kan sudah jelas, bal huwa ayatun bayyinat. Justru itu adalah ayat, tanda-tanda yang Allah berikan di dalam kalbu orang yang diberi ilmu. Maka orang alim mesti mencari orang yang lebih alim lagi dari dia, karena di atas orang alim pasti ada orang yang lebih alim. Itu keyakinan saya, ya, dimanapun itu. Dan tidak ada orang namanya diberikan ilmu secara utuh, gak ada. Pasti A diberikan kelebihan A. Jadi walaupun misalnya begini, dalam bab ini si fulan lebih, tapi dalam yang lain dia tidak, maka kita gak perlu mencari jauh-jauh. Sebenarnya itu ada di sisi kita sendiri, ya, ada di sekitar kita sendiri. Capek-capek nyari ke gunung, ya, nyari ke Arab. Bedanya orang Arab mengajar pakai bahasa Arab, yang dibahas sama kayak bahasa Indonesia sini, ya. Makanya saya udah gak tertarik Pak dengerin ceramah bahasa Arab, kecuali syekh yang betul-betul ilmunya ngalir. Jadi kalau diterjemahkan, apakah sama orang yang ilmunya mengalir dengan ilmunya tidak mengalir? Apakah sama orang yang ilmunya selalu di-upgrade dengan orang yang tidak di-upgrade? Mengupgrade ilmu lewat kitab dengan mengupgrade ilmu lewat qalbu itu beda.
Makanya kajian hikam pun berlain. Antara si fulan membahas hikam beda dengan si fulan yang kedua, padahal kitabnya sama. Apa yang berbeda? Si fulan yang satu menghafalkan teks al-hikam, sedangkan yang kedua mengupgrade makna al-hikam. Itu beda, ya. Jadi kayak al-hikam, tahu al-hikam ya? Hikam Athaillah itu bukan untuk dihafal, itu ilmu rasa. Orang yang selalu mengasah rasa itu hikamnya selalu manis. Tapi kalau rasa tidak di-upgrade, walaupun kitabnya baru terus nggak ada rasanya, ya. Lalu ciri-ciri orang yang diberkahi hidupnya di dunia, apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Biasa yang ngaji di pesantren, dulu kitab kuning, itu pojok bagian atas tuh ada tulisan kecil, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, siapa yang Allah berkahi hidupnya hari ini, maka dia hari ini pasti suka ngaji, suka berilmu. Jadi cek kata Sayyidatuna Aisyah, tidaklah bertambah hariku melainkan bertambah ilmuku. Nah, sudah begitu belum? Sudah begitu belum? Ya, tenang, ada YouTube. Saya diprotes oleh beberapa orang ketika kita dulu pernah mengatakan satu bab ilmu mengenal Allah lebih utama daripada 1000 sujud. Oh, ngamuk-ngamuk tuh yang ahli ibadah. Gimana nih, ajaran sesat? Loh, bukan sesat. Ente nggak tahu beda dengan sesat. Ya, ini dalilnya ada. Hadis kedua di kitab ini riwayat Imam Tabarani, kualitasnya sahih, beliau mengatakan wahwa sahih, ya. Apa kata Nabi SAW dari Sayyidina Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, qalilul ilmi khairun min kathiril ibadah. Ilmu yang sedikit mengenal Allah lebih baik daripada ibadah yang banyak. Coba dari tadi duduk sudah berapa menit? Sudah 1 jam. Coba duduk zikir 1 jam, kuat nggak? Itu hebatnya ilmu, Pak. Hebatnya ilmu meringankan badan. Biasanya duduk 15 menit itu kakinya udah kesemutan. Ini dari tadi ibu-ibu cuma beberapa orang yang kesemutan. Paling kaki gajah, sama aja. Coba duduk zikir, nggak ada orang tahan 1 jam tuh jarang, kecuali lagi suluk, lagi itikaf. Oh, di sini itikaf cuma pindah tempat tidur. Ya, cuma beberapa, cuma hari 1, hari pertama, kedua, oke. 1 jam pertama dia itikaf, itu mesti Quran, hadis, Quran, zikir, tasbih. Tahu-tahu ada yang datang, ya bro, tasbih itu bid'ah, tasbihnya ditaruh, syukuran, ngantuk, tidur, pindah tempat tidur, tapi lumayan. Tadinya tidur di rumah, sekarang tidur di masjid, ya. Kalau saya udah puas tidur di surau, dari kecil saya tidur di surau. Ya lumayan lah, pindah tempat tidur, ya. Qalilul ilm, sedikit ilmu membuat orang betah. Jadi kenapa Bapak Ibu, ibu-ibu ini kepo? Karena dia pengen dapat ilmu, cuma salah pengetahuan akhirnya bentrok, ya. Jadi ada ilmu yang perlu kita tahu, ada yang enggak. Urusan-urusan yang sifatnya enggak perlu kita tahu, mending kita enggak tahu. Orang suami istri baik-baik aja sekian tahun, tapi karena salah satunya kepo urusan lakinya atau bininya, akhirnya mereka tengkar. Maka kata guru-guru kami, ada hal yang kamu gak perlu tahu walaupun kamu menikah, walaupun kamu saudara. Jadi kita gak perlu tahu untuk hal-hal yang kita gak perlu tahu. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan ilmu itu yang mulia. Ilmu apa yang paling bagus? Kedokteran. Bagus ya? Kalau nggak ada kedokteran, sakit gimana? Bagus ya kedokteran? Bagus benar.
Ilmu arsitek bagus gak? Handasa. Kalau nggak ada, nggak jadi masjid ini. Jalan-jalan nggak jadi, tata kota nggak bagus. Tapi jika ada negeri tata kotanya nggak bagus, berarti itu negeri nggak diurus oleh orang yang pakar tata kota. Coba bayangkan, kata Imam Ghazali, dirimu seperti satu kota. Kalau tidak diurus, tidak diatur dengan ilmu tata kolbu, tata diri, coba bayangkan amburadurnya. Amburadur, ya. Mekah Madinah itu walaupun pusat, itu kalau nggak ada Mekah Madinah, Saudi nggak tahu dia. Kita ngapain ke Saudi? Tapi itulah hebatnya negeri. Tapi Bapak Ibu kalau ke sana, kita dari tahun kapan sampai sekarang, lalu lintasnya begitu aja. Watak orang Arab ketika mereka nyetir, masya Allah, ya. Yang penting jangan mukul, ya. Mobilnya udah peot-peot. Ya, betul-betul amburadur, tidak mau mencerminkan mereka ini umat Nabi Muhammad SAW dalam pengertian umat yang mengikuti pola Nabi Muhammad SAW. Berantakan, ya. Masih rapian kita di Jakarta walaupun macet tiap hari. Kita macet tapi nggak amburadur. Mereka nggak macet tapi amburadur, Pak. Ini zigzag, ya. Di kota suci. Jadi di kota suci orang-orang tidak berhati suci tetap saja bermasalah. Masuk masjid, iblis tetap saja iblis, ya, benar gak? Tapi tenang, ya. Masuk tempat maksiat, kalau malaikat tergoda gak? Sama, ya, kira-kira begitu. Semoga kita diberikan hal-hal yang mirip dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa kafa bil mar'i fiqhan idza 'abidallah, ya. Cukuplah seseorang itu disebut berpengetahuan idza abadallah. Abada berarti arafa. Jika dia kenal Allah. Cukuplah orang itu disebut berpengetahuan jika dia kenal Allah, ya. Untuk menguasai satu negeri, dulu ada misionaris datang ke Nias untuk menguasai Pulau Nias. Si misionaris ini menikahi anak kepala suku. Maka Pulau Nias langsung kemudian berhasil dikristenkan. Itu baru di dunia, Pak. Baru di dunia. Para habaib baik zaman-zaman asyraf, ya, sayyid dulu sebelum habaib Hadramaut datang, mereka awal datang ke negeri ini, itu langsung yang mereka tuju pasar, lalu penguasa. Maka dari dulu seperti Sunan Ampel itu dia bukan hanya sebagai ulama tapi juga orang yang memerintah di negeri itu. Itu buah dari apa? Mereka menguasai pemerintahan, menguasai pasar, modalnya, lalu menguasai pemerintahan, akhirnya menguasai umatnya. Nah, kalau manusia mengenal Allah, yang punya dunia ini siapa? Allah. Kira-kira dunianya datang nggak? Kita datang ke rumah orang kaya. Datang ke rumah orang kaya, PDKT ke satpamnya atau PDKT ke yang punya? Kayaknya belagu benar, ternyata yang dideketin security-nya. Maaf mas, saya bukan yang punya. Tapi kalau dekat sama yang punya gimana? Nanti masuk, apa kata dia? Udah, kamu makan apa saja yang kamu mau. Ini tuh kamar, pilih mana kamar yang kamu mau. Paham gak maksudnya? Orang kalau kenal Allah, apa kata Allah? Wahai hambaku, ini dunia itu rendah. Kamu ambil sesukamu, yang penting kamu kenal aku. Jadi kapan Allah mempercayakan dunia kepada makhluk? Kalau Allah sudah percaya, orang ini tidak akan terpedaya oleh dunia. Gitu. Saya mau nitip motor ke seseorang, tapi saya curiga nih orang suka maling motor, mungkin nggak? Ntar dia bilang setelah sebulan, kapan kamu nitip ke saya? Ini punya saya ini. Kan sekarang bisa aja, ya, BPKB-nya diganti kan.
Kita nggak akan nitip barang kepada orang yang khianat. Barangkali itulah Allah tidak akan titip dunia kecuali kepada orang yang Allah percaya dia tidak khianat. Terus mungkin pertanyaannya, kenapa ada orang kaya dan dia tidak menyembah Allah? Itu mereka bukan kaya, mereka mengira dirinya kaya. Coba lihat orang kaya kan enak-enak aja di rumah, sampai sekarang dia enggak kok, masih keluyuran cari ini cari itu, enggak, masih sibuk, bahkan masih korupsi. Tanda dia bukan raja dunia, tapi dia anak buahnya dunia. Kayak ada paling benar aja kita ngomong ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini banyak riwayat-riwayat yang lain ya, riwayat yang Ibnu Abdul Bar ya. Kalau di Ibnu Abdul Bar ini Bapak Ibu, kenapa saya ngajar pakai kitab? Kata orang nggak keren ngaji pakai kitab. Yang keren itu ceramah dengan retorika yang bagus, seperti Julian MZ gitu ya. Saya bilang cuma sederhana. Bapak Ibu ini sudah nggak sempat nyantri, bener nggak? Pesantren kilat udah nggak umurnya. Lulusan pesantren kan, pesantren kilat udah nggak umurnya. Terus gimana? Kita harus buat program di masjid-masjid yang biasa dibuka di pesantren, sekarang dibuat dikemas untuk pengajian umum. Kalau pesantren itu kan nggak ada pengulangan yang banyak, kitabnya jalan terus ngalir. Coba kalau nggak pakai kitab, yang diomongin bulan lalu diomongin lagi sekarang. Bapak Ibu ngomong, kayaknya ada kaset yang diulang deh. Tapi kalau ngaji kitab, pengulangannya untuk hal yang urgent, sedangkan materinya nggak diulang. Dan itu spirit pesantren ya. Jadi walaupun Bapak Ibu tidak pernah nyantri atau dulu pernah nyantri, yang sudah pernah nyantri silakan bernostalgia. Yang belum, kira-kira beginilah salah satu model orang ngaji di pesantren. Ini pengajian namanya pengajian pasaran. Pengajiannya nggak ada ujiannya. Kalau santri, jadi ada santri lepas, ada santri mukim. Kalau mukim ada ujiannya. Ini kalau kita uji nih Ustaz Karnali, bulan depan saya pastikan sisa 3 orang aja. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyah. Pelajarilah ilmu. Siapa yang pelajari ilmu karena Allah akan menumbuhkan rasa segan kepada Allah, rasa takut kepada Allah ya. Wa talabuhu ibadah. Datang ke sini dihitungnya sama seperti ibadah, seperti sholat, seperti haji, seperti umrah. Ya, ada yang datang pakai motor, pakai mobil, pakai angkot. Ada yang pakai jalan kaki nggak? Beneran, jalan kaki dari parkiran ke sini. Pintar benar ya. Wa muzakaratuhu tasbih. Apa tasbihnya orang lagi ngaji? Ketika dia muzakarah. Muzakarah itu saling mengingat, membaca, mengulang-ulang, itu muzakarahnya. Wal bahsu anhu jihad. Membahas satu persoalan dalam ilmu dinilai sama dengan jihad. Itulah asbabnya kenapa Imam Nawawi, murid dari pengarang kitab ini, ketika orang-orang anak-anak muda semuanya perang, waktu itu perang dinasti Saljuk, beliau mengatakan saya punya jihad sendiri. Maka pemerintah di zaman itu memilah, ini kelompok santri gak ikut pergi, mengikuti pola Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang khawatir ketika para penghafal Quran ikut jihad dan mereka dikabarkan terancam mati. Semenjak saat itu ulama-ulama kita dispesialkan bagi ulama para ahli ilmu, mereka tidak diikut sertakan dalam jihad kecuali mereka mau. Ya. Jadi mutalaah, mengkaji suatu pembahasan dalam bab keilmuan kepada Allah, hitungannya sama dengan jihad ya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqah ya. Mengajarkan kepada yang tidak tahu disebut sedekah. Nah, Bapak Ibu nggak mungkin jadi ustadz seperti Ustadz Karnali toh. Maka bagaimana caranya? Pulang ke rumah, berbagi dengan anak ya,
Gak usah berbagi di Facebook, kecuali berbagi link kajian. Kenapa? Kalau yang bukan guru berperilaku seperti guru, jadinya menggelikan. Orang bukan motivator terus buat kalimat motivasi di Facebook, di Instagram, itu geli gitu bacanya. Paham gak maksudnya? Tapi kalau dia seorang motivator, dia seorang coach, dia seorang master di bidang itu, dia ngomong bidang itu, walaupun ustadz pasti mau denger. Saya ini diceramain Pak Dokter, saya tetap iya Pak Dokter, iya Pak Dokter, padahal kita gurunya gitu. Tapi giliran di majelis kita jadi gurunya. Emang harus begitu. Saya mah tukang, kalau ke tukang bilang ini salah pasang nih Pak Ustadz, kita bilang oh gitu Pak ya, iya aja kita ikut ya. Jadi kalau yang ngomong Ustadz ngomong wah ini yang bener begini nih Pak tukang, lucu nggak? Ya semennya kurang nih Pak tukang. Ah itulah Nabi nyontohin di zaman dulu ketika melewati kebun-kebun, apa kata Nabi? Coba kalian bercocok tanam dengan cara ini, cara itu, dirubah caranya. Nabi lagi melakon namanya dalam bahasa kita hari ini. Lagi melakonkan, jika kita bukan ahlinya lalu melakoni sesuatu yang bukan ahli, pasti gagal. Benar tahun depan mereka gagal panen. Ternyata Nabi cuma pengen ngasih pengkalam. Nahnu antum a'lamu bi umuri dunakum, kalian mengerti urusan kalian. Jadi Nabi memberikan porsi-porsi. Ya, porsi-porsi. Jadi Bapak Ibu, tolong ya, yang bukan ustadz, bukan motivator, bukan coach, jangan sok-sokan menjadi pemberi motivasi. Tapi kalau memang punya basic di situ, silakan. Ya, bukan dokter tuh. Ya, sebagian mungkin ada yang dokter. Jangan ngeresepin penyakit orang. Ya, nanti orang tambah sakit. Nah, ta'lim, kenapa mengajarkan sharing ilmu itu sedekah? Karena dia mempelajari ilmu itu bertahun-tahun lalu dia share secara cuma-cuma. Maka disebut ta'limuhu lima la ya'lamuhu shadaqah. Mengajarkan satu ilmu yang dia peroleh bertahun-tahun, ikut training, ikut sekolah, lalu dia bagi cuma-cuma, itu sedekah. Maka sedekah ini ada sedekah materi, ada sedekah materi. Berarti yang bisa sedekah ilmu tidak hanya ulama. Ahli ilmu apa bisa dia sharing ilmunya. Nah, Bapak Ibu punya kuliah apa dulu, boleh sharing ilmu tentang itu. Atau pernah ikut training apa, atau kepakarannya apa di luar bidangnya itu, silakan sharingnya itu. Tapi jangan coba-coba sharing surga neraka ya, nanti dikatakan orang. Wa bazluhu li ahlihi qurbah. Nah, ini porsi-porsi kita memberikan ilmu. Tidak semua ilmu yang saya tahu harus saya bagi. Wa bazluhu li ahlihi qurbatun. Membagi ilmu kepada orang yang pantas menerimanya itu bagian dari kedekatan rohanimu kepada Allah. Jadi ada ilmu yang bisa kita bagi umum, ada ilmu yang kita baginya cuma khas. Selama pandemi, orang-orang ditakut-takuti semua dengan berita pandemi, benar nggak? Orang kena COVID, dan betul-betul menakutkan. Batuk di zaman itu lebih hina daripada kentut. Benar-benar nggak waras. Ya, orang nggak mau lagi deket, orang nggak mau lagi salaman. Saya lihat alhamdulillah pagi ini semuanya waras ya. Udah nggak takut lagi deket. Alhamdulillah saya selama pandemi masih ngaji. Tapi kami ngaji keluar jam 12 malam, pulang sebelum subuh. Jadi supaya penjaganya nggak ada. Semua jalan disekat. Jam 12 yang jaga udah tidur, kami keluar. Komplek-komplek semuanya. Yang paling pertama kena kan Depok. Tahun 2020 saya masih tinggal di Depok, masih bolak-balik. Masya Allah, ya betul-betul nggak waras. Yang waras cuma orang-orang yang hatinya diberi cahaya oleh Allah SWT. Kami biasa duduk ya, kalau jam 12 sampai jam 3 biasa duduk, salam-salaman, seperti kita tabarukan ya, cium tangan dengan guru, ya menjadi orang yang waras seperti biasa.
Maka ketika orang pandemi, rohaninya nyusut semua. Apalagi ketika isolasi mandiri, masih ingat? Ada yang pernah diisolasi mandiri? Banyak. Atau ada yang kena pandemi dan ketakutan. Di saat itu banyak orang yang mati bukan karena pandemi, tapi mati karena ketakutan. Ya, kecemasan itu bagian dari syirik khafi. Maka saya dapat perintah, Ar-Razi, kamu sebar ilmu ma'rifatullah. Karena itulah vaksin yang sebenar-benarnya vaksin. Maka kita bagilah ilmu ma'rifat yang selama ini enggak dibuka-buka orang. Maka ada beberapa kiai datang kepada kami terus ngomong, kenapa ente buka ilmu begini? Ini saya dulu ngajinya 12 malam. Sama saya ngajinya 12 malam. Terus kenapa ente buka? Kiai, kalau kita nggak buka, kiai mati. Siapa yang tahu ilmu ini? Ini saya buka ilmu ini. Yang paham pasti cuma orang yang lebih paham aja. Tenang aja kiai gitu. Jadi yang akan nyimak kajian kita cuma orang-orang yang kolbunya dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terus saya ngomong gini, Pak Kiai, di saat vaksin belum turun, orang semua cemas. Untuk menghilangkan cemas nggak bisa pakai duit, nggak bisa pakai obat. Ngilangin cemas pakai apa? Energi rohani. Selama ini kan yang merusak dari luar, sekarang kuatkan dari dalam. Yang merusak dari berita, maka kuatkan. Nah, kita kemudian buat konten-konten positif bersama Bang Do di Cafe Rumi waktu itu, ya, dan teman-teman Ribat. Kita buat kajian terus, rekam terus, ya. Saya biasanya nggak terbiasa kajian-kajian itu semuanya di live kan. Terpaksa kita live kan aja, salah bener. Nanti kalau salah kita perbaiki, ya. Hajar aja terus, alhamdulillah berbuah. Ya, ketika kita istiqomah, banyaklah orang alhamdulillah mulai melek ma'rifatullah. Jadi pandemi itu bagi saya suluk COVID, ya. Kalau dalam bahasa Arab COVID itu pakai khafid, ya. Allah yang maha menundukkan. Li'annahu ma'alimul halal wal haram wa manur subul ahli jannah wa huwa al-anisu fil wahsyah. Ini panjang sekali, ya. Ini biasanya yang kajian Ihya Ulumuddin sudah membaca bagian ini. Mungkin sebagian tidak menyebutkan kualitas hadisnya. Hadis ini tidak sampai derajat sahih. Beliau mengatakan hadisnya hasan. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, hadisnya hasan, bahwa membahas satu ilmu itu jihad, ya. Ada satu riwayat, tapi ini bukan juga riwayat yang sahih. Pernah dengar darah ulama dan darah syuhada itu lebih berat darah ulama? Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ya. Yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama wa damul syuhada. Bahkan bukan darah ulama, tinta ulama. Kalau dulu ulama itu berkarya lewat tinta. Kalau sekarang mungkin lewat kajiannya, ya, lewat ceramah-ceramahnya. Tentu tinta nggak bisa dihilangkan. Insya Allah saya pun masih nulis. Cuma nggak tahu bukunya bisa dibaca apa enggak. Ya, bukunya ada yang untuk kampus, ada yang untuk umum, ya. Silakan nanti dibaca beberapa buku saya, ya. Jadi tinta ulama sama beratnya dengan darahnya syuhada. Itu baru tinta ulama. Gimana darahnya ulama? Maka membunuh ulama itu lebih berbahaya daripada membunuh syuhada, ya. Dan sekarang cara bunuh ulama tidak dengan bunuh jiwanya, cukup bunuh karakternya, ya. Bunuh nama baik dia. Dan siapa yang membunuh nama baik ulama? Biasanya ulama juga, ulama yang iri dan dengki, ya. Yang iri dengan kiai juga. Yang membunuh nama baik ulama, kiai siapa? Kiai juga, dia merasa lapaknya diambil, ya. Nanti alasannya apa? Untuk menjaga kelurusan akidah umat. Nah, yang ada juga kelurusan dirimu, ya. Fayarjahu midadul ulama ala adami syuhada. Jangankan darah ulama, darah kiai, tintanya ulama lebih berat daripada darahnya syuhada.
Nah, ini diriwayatkan dari Sayyidina Hasan Al-Basri, ya, juga dari Nabi Muhammad SAW, tapi riwayat ini tidak sampai derajat sahih, ya. Nah, ini cukup kita katakan sebagai motivasi. Kalau orang jihad cukup dilatih beberapa bulan, tapi kalau orang mau jadi ulama berapa tahun melatihnya. Alhamdulillah saya nyantri 15 tahun. Bapak Ibu, kuliah berapa tahun? Ya. Teman saya ada yang nyantri 20 tahun, baru jadi ceramah dia. Ya. Saya belajar tarekat, belajar zikir dari umur 11 tahun, ikut suluk khalwat 13 tahun, baru dapat ijazah mengajarkan zikir, boleh mengajarkan zikir umur 27. Sebentar atau lama? Lama atau sangat lama? Lama sekali. Umur 13 ikut khalwat dari guru yang sama. Umur 27 baru dapat izin, ijazah mimpin zikir, mimpin suluk, baru dapat izin. Tapi dari umur 18, 19, 20, 21 itu sudah disuruh untuk praktek ngajar sama guru. Ya. Itu lama, umur 27. Umur 26 diijazahkan secara lisan. Dalam tradisi kami, kalau ijazah hanya lisan, itu belum kuat. Tunggu turun ijazah tertulis. Tapi belum dikasih. Apa kata guru saya kepada guru yang lain? Saya lagi mau uji dia. Setahun diuji. Apakah berharap ijazah atau berharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Ya, diuji. Nah, ini kabar baik. Al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Orang alim yang ngajar dengan orang yang belajar sama-sama mendapatkan keberkahan, sama-sama dapat pahala. Syarikani fil khair. Bisa nggak saya ngajarkan pada murid? Ya. Jadi guru itu ada guru karena ada murid, ya. Simbiosis. Ya. Maka seorang guru membutuhkan murid, seperti murid membutuhkan guru, ya. Alaikum bihadzal ilm qabla an yuqbad wa qabduhu an yurfa, ya. Satu kali baginda Rasulullah SAW berpetuah kepada Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, lalu menegur beliau. Apa kata beliau? Hendaklah kamu pelajari ilmu agama ini sebelum dia diangkat, ya. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, dulu ulama kita sebelum tahun 90-an masih ngaji ke Mekah, karena masih ada Syekh Yasin Al-Fadani. Bahkan sampai tahun 2000-an masih ada Abu Yasaid Muhammad Al-Maliki di Mekah. Sekarang karena meninggal beliau dan kemudian madrasah-madrasah Sunni, Ahlu Sunnah sudah tidak diizinkan lagi di Mekah. Terakhir yang diizinkan madrasah Saulatiyah, ya. Di Indonesia Saulatiyah ini banyak diikuti oleh orang-orang Lombok. Di Lombok ada namanya Nahdlatul Watan. Itu pendirinya dulu lulusan madrasah di Mekah setingkat S1 sebenarnya, SMA, S1 sampai S1, namanya Madrasah Saulatiyah. Madrasah Saulatiyah sekarang ditutup oleh pemerintah Wahabi, pemerintah yang pro kepada Wahabi. Dibuat alibi apa supaya dia dilarang. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani sudah ditutup madrasahnya tahun 80-an, saya ingat, ya, 80-an akhir. Udah ditutup. Terus kemana lagi orang-orang kita ngaji? Kalau nggak ke Mesir, mereka ngaji ke Yaman. Benar nggak? 1-2 ke Maroko, ke Tunis, ke Irak, tapi nggak banyak. Tapi mereka lupa ngaji di Pulau Jawa itu sebenarnya juga luar biasa. Cuma sayangnya pesantren-pesantren kita tidak ngajar dalam bahasa Arab. Padahal kitab yang dikaji sama. Di Jawa itu Bapak Ibu ada orang hafal Quran,
dan tafsirnya sekaligus. Di Jawa itu ada orang yang hafal kitab hikam, nggak perlu bawa kitab kalau ngajar. Yang hafal kitab Jam'ul Jawami, jadi kalau ngajar Ihya Ulumuddin 4 jilid, nanya, sekarang kita bab apa? Kata muridnya, kita sekarang bab zuhud, Pak Kiai. Langsung iqra. Dia ada kitab. Murid baca, dia tahu, salah. Tapi pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, ya. Insya Allah kalau ada pesantren-pesantren ini mulai ngajar dalam bahasa Arab yang fusha, yang fasih, orang-orang di Timur Tengah, di India akan mulai melirik dan ngaji ke sini. Insya. Coba Yaman ini meninggal Al Habib Omar, kita nggak tahu lagi, ya, nggak tahu lagi nanti gimana. Nah, ini semua tentang keutamaan ulama dan ilmu. Ada satu hadis penutup yang mau saya bacakan. Kita ada tanya jawab, Ustaz? Ada ya? Gak usah tanya jawab kali ya, baca hadis aja ya. Ya, kadang tanya jawab pertanyaan juga gak jelas. Beliau ini menyebut orang alim itu sebagai pewarisnya. Maka ketika ada orang alim, ada ahli ibadah, kata beliau, orang alim itu perumpamaan aku, sedangkan ahli ibadah itu kalian kebanyakan. Lebih mulia Nabi atau umat Nabi Muhammad SAW? Kenapa orang kemudian memuliakan ulama? Karena dia mewakili baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Maka ada satu poin yang kita dapat dari ulama. Ini beda dengan ahli ibadah. Ahli ibadah, dia hanya memberi syafaat untuk dirinya sendiri. Tapi ahli ilmu, dalam riwayat Imam Asbihani dalam kitab At-Targhib At-Tarhib, ya, Nabi SAW bersabda, yub'atsul alimu wal 'abid. Nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, orang alim dibangkitkan, ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli sedekah, ahli haji umrah dibangkitkan, ahli puasa dibangkitkan semua. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wahai malaikat, katakan kepada ahli ibadah, udkhul jannah. Kalian ahli ibadah masuk surga. Masuk surga lah semua. Tapi orang alim belum. Tunggu dulu, ente belum, belakangan. Dia udah ketakutan, ya apa nih? Orang alim yang nggak tahu hadis ini, kan ada juga orang alim nggak tahu hadis ini, Pak. Lalu setelah semua ahli ibadah itu diperintah, kamu semua ahli ibadah masuk surga, yang alim mikul, loh, saya salah ilmu bagaimana? Kalau dipanggil, wahai orang alim berdiri, suruh orang alim berdiri. Apa kata Allah Ta'ala? Qif hatta tashfa'in nas. Wahai ahli ilmu, kalian tahanlah, berdirilah dahulu, tahan, jangan masuk dulu ke surga. Qif, tahan dulu dirimu. Tashfa' linnas, berilah syafaat kepada annas, murid-muridmu, jamaah-jamaahmu, orang-orang yang baik kepadamu, yang engkau baik kepada mereka, orang-orang yang dulu punya hubungan denganmu. Maka disebut annas di situ pakai alif lam, bukan hatta tashfa'a nasan, tapi tashfa'un nas pakai alif lam. Annas berarti orang-orang yang dulu ada hubungan rohani dengan beliau. Itu sebabnya guru-guru kita dari dahulu punya amalan namanya sawan kepada guru, ya. Tapi jangan sawan dulu ke saya belum pantas disawanin, ya. Ke yang sepuh-sepuh dulu, yang alim-alim dulu, ya. Kalau kami ini masih muda, masih banyak dosa, ya. Salaman nama saya nggak berkah amat lah, ya. Sama yang sepuh-sepuh dulu, sama yang alim-alim, kiai-kiai yang mereka sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya untuk umat, ya. Yang mereka sudah puluhan tahun, tiba-tiba anak-anak baru hijrah 3 bulan terus ngomong itu kiai ahli bid'ah, dan dia nggak pernah marah itu kiai. Malah kiai doakan, ya Allah, itu santriku suul adab,
tolong maafi dia. Nah, ini orang-orang yang bisa memberi syafaat. Jadi yang mau dapat memberi syafaat orang alim yang fi qalbihi rahmah, di dalam kalbunya ada rahmat. Ada orang yang merasa alim tapi kalbunya isinya laknat, 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 itu nggak bisa ngasih syafaat. Nggak bisa ngasih syafaat, Pak. Karena syafaat itu hanya milik orang yang punya rahmat, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Maka kenapa saya sebutkan hadis di depan tadi? Hadis apa? Orang alim seperti aku, kata Nabi. Al-alim, fadlul alim alal abid kafadli ala sairikum. Keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaan aku dibandingkan umatku. Nabi boleh memberi syafaat kepada mereka karena Nabi di kalbunya ada rahmat. Itulah rahmatan lil alamin. Ya, ayah ibu nggak bisa ngasih syafaat buat anak kalau nggak pakai rahmat. Ya, kurang-kurangi marah yang nggak tepat kepada anak. Ya, guru juga sama, ngancam-ngancam murid mulu kerjaannya. Ya, sesekali kayak kasih kabar gembira kepada murid. Ya, besarkan hati murid dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dipisahkan antara kajian surga neraka dengan mengenal nama Allah. Sehingga surga neraka itu bukan suatu yang mesti kemudian dikatakan oleh orang-orang jahil di kalangan sebagian yang ngaku sufi, tapi itu bukan sufi. Apa kata dia? Saya tidak berharap surga, saya nggak takut neraka. Gaya bener ini orang. Ya, Covid aja ketakutan kok. Bawa ke imigrasi aja takut. Di imigrasi ditahan dikit, keringetan. Ustadz aja mau buang air kecil di imigrasi, Pak. Ini ada orang ngomong begitu. Dia baca kitab Al-Hikam tapi tidak berdasarkan ilmunya, sehingga dia mengatakan apa? Saya nggak perlu surga neraka. Belajar tarekat kalau nggak belajar ilmu ini bahaya. Belajar tasawuf tidak belajar bab akidah dengan benar, itu bahayanya. Akhirnya menghina surga dan neraka. Padahal surga neraka itu adalah pengejawantahan daripada rahmat jalal jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan dipisah-pisahkan. Yang suruh kita rindu surga karena Allah, yang suruh kita takut neraka karena Allah, bukan karena nerakanya, bukan karena surganya. Begitu orang ngaji hikam yang tepat, ya. Nah, seperti ini orang alim. Apa kata Allah? Ahli ibadah masuk surga. Senangnya ahli ibadah. Ya. Mohon maaf, kajian-kajian kita selama ini ketika menghadapi akhir zaman, orang sering ngomong perbanyak ibadah, perbanyak ibadah. Orang awam kalau berpikir ibadah, ibadahnya apa? Sholat, 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 sholat. Akhirnya bapak ibu kalau marahin anak pasti usah sholat. Tapi siapa yang marahin anaknya urusan ilmu? Jarang, ya. Jarang orang yang marahin anaknya urusan ilmu. Ibadah itu coba lihat, masa pandemi ahli tahajud kemana? Ketakutan semua, Pak. Orang yang tadi biasa ke subuh banyak yang takut ke subuh. Datang ke masjid itu takut. Kenapa? Karena dia cuma membangun kerajinan ibadah. Betul-betul rajin kalau ibadah sudah, ya. Tapi kalau bab ilmu enggak. Nah, yang disembah itu kurang dikenal, sehingga candu beribadahnya enggak bersifat permanen. Jadi kenapa orang alim itu luar biasa? Orang alim itu dia candu mengenal Allah. Dia asyik beribadah walaupun sesaat. Makan kerupuk satu truk sama makan ayam satu ekor, pilih mana? Mending ayam. Ya, paham maksudnya? Ada orang kualitasnya banyak, satu truk lah kira-kira ibadahnya, tapi tidak mengenyangkan, malah kolesterol. Bapak ibu yang makan Allah, inilah rahasia sirnya ulama. Ini bukan semua kiai loh, ya. Ini cuma ulama yang takut kepada Allah, yang di kolbunya ada perbendarahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu di hadis ini, ya, nanti di hari kiamat ada kalimat begini:
idza qa'ada ala kursihi li fasli ibadihi. Apabila Allah Ta'ala nanti duduk di atas kursinya. Nah, kalimat ini oleh ulama ahlu sunnah pecah dua. Satu mentakwil, oh bukan duduk. Nah, ini orang yang ngotot, oh bukan duduk. Itu karena khawatir orang awam membayangkan Allah itu duduk. Tapi saya sudah berikan kata kunci, Bapak Ibu. Allah itu benda atau bukan? Allah itu makhluk atau bukan? Kalau Allah bukan benda, maka disebut duduk, bukan duduk begini. Hanya Allah yang tahu maknanya. Itu akidah Ahlussunnah yang saya anut. Ya, hanya Allah yang tahu apa yang disebut duduk di sini. Dan tidak usah ditakwil, karena takwil di situ tidak penting. Hanya bikin capek lelah sini. Summastawa 'alal arsy, lalu Allah bersemayam di atas aras. Enggak usah bayangin Allah duduk di atas aras. Cukup katakan hanya Allah yang tahu bagaimana dia bersemayam. Gitu ya. Kenapa? Dia bukan benda. Benda menempati satu tempat. Allah bukan benda. Dia pencipta tempat, pencipta benda. Maka jika disebut bersemayam, tidak menempati, tidaklah duduk dalam pemahaman kita. Hanya Allah yang faham maksudnya. Jadi nanti kalau ketemu ayat hadis begitu, cukup katakan di hati, kami beriman kepada Allah, Allah lebih tahu maknanya. Ya, itu yang disebut ya akidah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ditanya mengenai kata istiwa, apa kata beliau? Ala ma aradahu Allah wa rasuluh. Hanya Allah yang tahu maksudnya dan juga Rasulnya. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Allah nanti berkalam, inni lam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana urid an aghfira lakum. Ya, tidaklah aku menjadikan ilmuku dan hilmi, kesantunanku, kelembutanku. Maka tadi saya katakan, Bapak Ibu masih ingat, orang alim yang disebut memberi syafaat itu yang ada rahmat di kalbunya. Dan rahmat ini itu disebut bahasa ekspresinya hilm, santun. Hilmi, kesantunan, ya. Lam aj'al ilmi wa hilmi fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum. Ingin diampuni Allah semua dosanya? Benar. Tanpa perlu kemudian beramal macam-macam. Ini amal paling tinggi. Ya. Tidaklah aku ampuni kalian kecuali dengan cara aku titipkan ilmu dan kesantunan, kelembutan di kalbumu. Maka boleh saya sebut ummah maghfirah, umat yang diberi ampun oleh Allah, itu umat yang diberi ilmu plus kesantunan. Hari ini banyak orang suka ngaji tapi tidak santun, berarti dia belum diberi ampunan. Ya, maka saya berharap untuk diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, semoga Allah berikan al-ilmu wal hilm, ilmu dan kesantunan, diberi ilmu dan diberi kelembutan hati. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali itu. Gimana Ustaz? Kayaknya ada tanya jawab juga ya. Beliau udah kode-kode nih. Fadal. Di bulan depan kalau saya nggak kemana-mana, nanti kita mulai dari amalan paling basic apa? Sebelum sholat kita ngapain? Nah, nanti mulai dari keutamaan berwudu. Apa rahasia berwudu? Nanti tekniknya, ya. Nanti kita share hadis-hadisnya, insya Allah. Terima kasih atas penjelasannya, kajiannya. Mungkin dari antara apa yang beliau sampaikan ada suatu hal yang ingin diminta penjelasannya atau ada pertanyaan lain, kami persilakan. Ibu satu atau satu ya, Pak Mehmet dan kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, harus menjadi orang tapi tidak cintai. Bukan pertanyaan barangkali besar. Ini menyangkut kerinduan kami jamaah masjid
Abu Hati. Kami terus jadi komplain terus. Ini Ustaz Haji gimana? Dia pakai bed gitu kan? Nggak kemana-mana. Jadi akhirnya saya minta Ustaz Kanar gitu. Coba deketin Ustaz Buya Araji gitu. Jadi kami mohon kepada yang berhormat Buya. Saya mau nyapres, Pak. Untuk mohon hormat untuk meluangkan waktu setidaknya 1 kali minimal syukur-syukur lebih. Insyaallah. Terima kasih, itu juga saya coba mewakili teman-teman dari jemaah hati gitu. Minta hormat untuk setiap bulan tidak ada. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muridnya Pak Anom nih. Kalian banyak Pak siapa namanya? Amin. Lupa aku. Belajarkan kalau kita lagi di ruang hilang semua apa yang ada pada kita maupun dunia ini, yang ada hanyalah kita sama Allah, bahkan kita sendiri juga mana. Nah, dari mana suka cari Rasulullah kemana nih? Mohon penjelasan. Baik. Kita kalau zikir itu dari Rasulullah bukan? Terus seseorang berzikir, tidak mungkin dia berzikir kecuali dengan zikir yang Rasulullah ajarkan. Oleh karenanya, jika seseorang asyik dalam berzikir, itu adalah sirnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah di mana saat kita berzikir? Ya nggak kemana-mana. Rasa itu rasa yang bersumber dari warisan kolbu Rasulullah SAW. Itulah asbabnya dalam ilmu yang kita peroleh dari guru-guru mulia, bersolawat itu hukumnya wajib, bukan sunat. Sunat itu khitan aja, Pak. Solawat itu wajib. Kenapa? Yang bikin kita kenal Quran siapa? Kalau Rasulullah nggak warisi, ada nggak Quran? Quran itu turun ke siapa? Ya, yang ada perintah di Quran, wahai orang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. Itu perintah turunnya kepada siapa? Maka kalau ada orang berzikir tapi tidak mulai menyapa baginda Rasulullah SAW, dia su'ul adab. Pasti Bapak kalau diajarin guru, Banom atau wakil talqin siapa, ya pasti diajarin sholawat dulu, benar nggak? Habis syahadat istighfar, sholawat dulu. Kalau nggak batal. Jika lupa, baca di akhir. Baca di mana? Di akhir. Kan nanti kita sebelum penutup, nanti kita baca sholawat Nurul Mubin sama-sama ya, pasti udah hafal semua. Sallallahu Rabbuna ala Nurul Mubin itu ya. Nanti kita baca. Kali tadi ada yang saya sebut nama baginda Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat kepada beliau, maka tertutup, terbalas, terkafarahkan dengan solawat bersama-sama. Dan itu tidak bid'ah. Itu amalan ulama Mekah. Ulama Mekah kalau habis ngaji dulu, mereka kalau habis ngaji pasti solawatan, atau baca doa yang sudah ada bait-baitnya. Ya. Macam-macam ya. Syekh Yasin itu kalau habis ngaji itu ada doa yang sudah dibuat bait. Itu di Mekah. Said Muhammad juga begitu, Syekh Ismail Zain juga sama. Sebelum-sebelumnya ada guru-guru mereka, Syekh Hasan Masyad juga sama. Begitu cara mereka. Jadi Bapak sebelum zikir minta izin dulu kepada Zat Allah yang memerintahkan Rasulullah. Berarti minta izin kepada Rasulullah. Ya, wajib hukumnya. Kalau nggak zikirnya nggak usul, itu namanya nanti halu. Jadi zikir yang tidak ada salawatnya pasti halu. Tahu halu? Halusinasi. Ya, pengalaman rohani itu ada. Karena alam kita ini banyak. Ada alam rohani, ada alam mithal.
alam perumpamaan, ada alam zikir, ada alam sholawat, ada alam rasa. Itu nanti diberi, ya. Jadi nggak usah khawatir Pak, ya. Dimulai dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau pertanyaannya tadi banyak yang tidak susah dimengerti Ustaz. Tapi saya ini orang awam, ya. Jadi kalau kita dengar tadi salah satu yang saya ambil adalah keutamaan ulama. Saya sebenarnya pengen juga Ustaz jadi ulama. Tapi mengerti dulu apa sih sebenarnya arti ulama. Karena saya orang umum, saya biasanya banyak melihat di Wikipedia. Gitu. Kalau Wikipedia di sini yang disebut ulama adalah orang-orang berilmu, para sarjana, merupakan orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama dan ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa di Indonesia orang yang disebut ulama ialah orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang agama, terutama fikih, serta orang yang memiliki integritas moral, akhlak yang baik, dan melebur dengan umat, utamanya lapisan masyarakat bawah. Tadi Ustaz juga menyampaikan di surat Al-Fatir ayat 28 yang di dalamnya isinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ya tadi Ustaz juga soalnya menyampaikan banyak juga ulama yang membunuh ulama lainnya. Apakah ini ulama juga? Ustaz? Itu aja barangkali Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Imam Ghazali mengikuti langkah dari Imam Abu Talib Al-Makki. Abu Talib Al-Makki punya kitab judulnya Qutul Qulub, makanan hati. Imam Ghazali kembangkan dalam kitab judulnya Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau berdua? Ulama itu sudah mengalami kemerosotan makna. Dulu yang disebut ulama, fuqaha, siapapun yang kenal Allah, orang yang kenal hukum-hukum Allah, orang yang kenal sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka sudah nggak sempat ngurusin kolbu orang, dia ngurusin kolbunya. Tapi belakangan kata fuqaha, kata ulama merosot. Ulama itu, kenapa kamu ingin jadi ulama? Karena jadi ulama nanti bisa jadi qadhi. Kalau sekarang orang kalau pengen jadi ustadz, pengen jadi YouTuber, ya, pengen masyhur di YouTube. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya tidak punya channel YouTube satupun. Ya, saya nggak punya satupun channel YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu orang-orang yang buat. Itu murid-murid jamaah, kawan. Maka saya tidak pernah larang orang meliput kajian saya, karena kita nggak ada kajian kita yang aneh, kecuali saya mengajarkan yang aneh-aneh. Tapi ada orang yang menganggap itu aneh, ya nggak apa-apa. Yang justru menganggap itu aneh, teman-teman kita sebagian kecil yang kata dirinya dia juga ustadz, dia mursyid gitu. Tapi mursyid yang lain aman, jamaah mana-mana aja. Yang paling lucu apa? Saya disidang oleh beberapa orang secara tertutup. Kamu kenapa buka kajian berat-berat? Saya tanya, berat kenapa Kiai? Saya panggillah murid saya itu yang paling awam. Kamu sini. Kamu ngerti nggak kajian saya itu apa? Ngerti banget Bu ya. Berarti kita lanjut nih ngaji. Kata Kiai Syanu berat. Kok ada berat-berat, itu berat mungkin dia aja yang iri sama Buya katanya. Wah, ente mau ngadu-adu aneh mau Buya sama ulama, mau ustadz nih. Ya, jadi kita ada ulama-ulama memang sebagian menganggap kajian-kajian tertentu itu ada kelas-kelasnya. Ya. Tapi itu kan zaman dulu. Ilmu ini sekarang udah banyak dibagi di YouTube. Ilmu-ilmu kebatinan.
apabila kita tidak buka kebatinan yang juga pernah dibuka baginda Rasulullah SAW, nanti orang mengira dia sudah masuk ke alam rohani, ternyata halu. Maka kita wajib buka bagian yang ini. Ya, tetap saja nanti harus ada pemimpinnya. Lalu kenapa ada ulama membunuh karakter ulama? Kata Imam Ghazali, karena ulama itu bukan seperti ulama yang disebut Nabi atau Quran. Ulama yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut dalam hadis-hadis Nabi, itu gak mungkin dia sibuk dengan aib temannya. Saya nih mau nasihatin Ustadz Karnali, gak mungkin di hadapan dia. Gak mungkin juga mau mempermalukan dia di luar. Ulama itu pasti takut bergunjing. Ulama itu pasti takut jelek-jelekin orang lain. Itu yang ulama hakiki. Karena dia takut satu huruf yang dia tulis di media sosialnya, satu kalam yang dikalamkan dalam taklim-taklimnya, itu dihisap. Ya, kan tintanya ulama lebih berat daripada syuhada. Sama status yang ditulis-tulis oleh kiai ustadz, jika itu isinya provokasi kebencian, itu lebih berat daripada mujahid-mujahid. Kalau mujahid dosa, orang awam dosa, beda loh dengan ulama. Coba Bapak Ibu jelekin temen, beda loh kalau kiai jelekin temennya. Kalau kiai jelekin temennya, pasti ada pengikut dia, pasti ada nggak ngikut dia. Sesat-sesatnya, kata orangnya, Ahmad Mirza Ahmadiyah, ada pengikutnya nggak? Ada. Ngaku Nabi, ada pengikutnya. Ahmad Musoddek, nabinya Betawi. Nabi ke-26 tuh Pak Mehmet tuh, orang Cirebon belumnya Nabi ya. Itu ada pengikutnya nggak? Ada pengikutnya, apalagi kiai. Jamaah itu nggak semuanya kolbunya terdidik. Ada yang dia masih bawa karakter-karakter beringas, maka dia senang kiainya kalau marah-marah. Ini baru kiai gua nih. Tapi kalau dia sudah dididik, udah lembut, baru dia bingung kalau kiainya masih keras. Ya, paham maksudnya? Jadi kenapa ada orang iri ingin menghancurkan karakter orang lain? Karena dia menganggap orang itu mengganggu lapaknya dia. Hati-hati. Benar gak? Lapaknya kiai apa? Mohon maaf, ini bahasa kasar aja. Lapaknya kiai apa? Pengajian jamaahnya. Betul gak? Kalau si kiai menjadikan itu sebagai tujuan dia, ya, udah capek-capek buat channel YouTube, ya kan. Udah pakai sosial media canggih, bukan main. Yang hadir cuma berapa orang viewernya. Ya kenapa? Karena dia ingin mengangkat dirinya. Sedangkan Allah hanya mengangkat sir Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak usah iri sama orang yang masyhur. Karena orang yang masyhur tidaklah dia masyhur dengan dirinya, tapi dia masyhur karena dimasyhurkan Allah. Asbab di dalam dirinya ada sir Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut di hadis tadi, fadli, ya, al-fadlul alim alal abid ka fadli ala sairikum. Keutamaanku, kemasyhuranku, ya, itu diturunkan kepada orang alim. Inilah kelebihan orang alim melebihi orang-orang biasa. Oh, saya kan juga bertorikot, Ustaz. Kamu baru diajarkan ibadah torikot, belum ilmu torikot. Jadi kenapa ada torikoh yang masyhur, ada torikoh yang gak masyhur? Karena mursyidnya, ada mursyid ahli ibadah, ada mursyid ahli ilmu, itu beda. Ilmu di sini tidak hanya ilmu kuliah atau pesantren, tapi ilmu yang Allah titipkan dalam kalbunya. Meskipun dia nggak nyantri, meskipun dia nggak kuliah, tapi jika Allah titipkan satu sir di kalbunya, pasti Allah angkat dia. Coba lihat di Indonesia, siapa nggak kenal Abah Anom? Dia kuliah di Mesir. Apakah beliau kuliah di Yaman, ngaji di Yaman? Enggak. Orang produk lokal. Pengikutnya melebihi masyayikh-masyayikh yang ngaji di Arab. Kok bisa? Karena di kolbunya ada sir Nabi yang diutus di Arab.
Jadi kita nggak perlu mengarabisasi kajian kita, ya. Ini saya pakai gamis ini bukan lagi pengen Arab-Arab. Tadi mau pakai, biasanya gue pakai sarung, gue pakai gamis. Tapi eman udah beli selusin kemarin. Di Mekah bingung mau beli apa ya, beli aja selusin. Ya nggak dipakai kan eman, tetap aja dalamnya sarung, dalamnya Nusantara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bapak ibu perempuan irinya mah siapa? Perempuan. Istri irinya mah istri. Ya. Kiai irinya mah kiai. Coba Ustadz, mohon maaf Ustadz, ada jadwal ceramah di Masjid At-Tin 3, dikurangi sisa 2, nyesek loh. Nyesek kalau kolbunya nggak ada cahaya. Kalau kolbunya nggak ada cahaya. Tapi kalau kolbunya bercahaya, apa kata beliau? Alhamdulillah tugasku berkurang. Pasti begitu. Walaupun awalnya kaget. Kaget juga ya. Capek-capek yang posting kajian ya, share kajian sendiri, posting sendiri, share sendiri, rekam sendiri. Ya kenapa Allah tidak angkat? Karena kamu ingin terkenal, ingin ambil batin zahirnya Allah, tapi tidak ambil sirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nggak enak kok Bapak Ibu, ya. Jadi orang yang dimasyhurkan tuh nggak selalu enak, ya. Nggak bisa makan warteg, udah nggak bisa apa, nggak bisa. Lagi mau nyuap, minta foto, nggak seru banget tuh begitu kan? Kan jelek kalau kita kalau lagi makan di foto, ya. Tapi ya begitu orang muhibbin nggak ada cerita. Muhibbin itu syaghalahul hub, orang yang sudah disibukkan rasa cinta, adabnya hilang. Yang dicintai mesti dia paham. Apa adab dia? Orang nggak mencintai engkau karena engkau, tapi karena dalam dirimu ada sir Nabi Muhammad SAW. Maka guru itu dicintai oleh muridnya karena dia mewarisi nur Nabi Muhammad SAW. Jadi guru-guru yang masyhur, kiai-kiai yang Allah masyhur, nggak usah GR, biasa aja. Jadi orang biasa aja. Nggak usah juga kemudian takut copot kopiah, takut nggak disebut kiai, biasa aja. Ya, santai aja hidup. Rasulullah itu relax. Siapa yang nggak kenal Rasulullah? Jangankan orang, itu pohon aja nyapa beliau, minta kalau ada sekarang foto selfie, itu pohon minta foto selfie tuh. Rasulullah jalan, pohon langsung diluk, baca salam, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Batu dilewatin, ucapin salam. Pasir-pasir bergetar, ikan nyapa Rasulullah. Jadi jangankan orang, hewan, binatang, tumbuhan minta selfie dengan Rasulullah SAW. Kita ini belum seberapa. Jadi beliau itulah yang betul-betul disebut artis langit dan bumi. Yang betul-betul viral itu Rasulullah. Maka tidak adalah kemasyhuran viral di muka bumi ini kecuali dia dapat satu percikan Rasulullah SAW. Hatta artis-artis, mungkin karena indah wajahnya, itu kan dari wajahnya Rasulullah SAW. Suaranya bagus itu kan dari nur suaranya Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, itu Yusuf, masih ingat riwayat ini? Jamal Yusuf nisfu jamali. Indahnya Yusuf, gagahnya Yusuf, tampannya Yusuf itu baru separuh dari keindahanku. Jadi keindahan Rasulullah diberikan kepadanya separuh. Gimana kira-kira? Ya, gantengan Ustaz Karnali Pak saya. Ya, menurut istrinya ya Ustaz Karnali ya kan gitu. Itu gantengnya dari mana? Percikan 0,0000 sekian dari Rasulullah SAW. Maka kalau Bapak Ibu lahir anaknya cantik atau kitanya diberi wajah yang bagus, kita kagum ke wajah ini atau berterima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi nggak ada di tubuh ini kecuali warisan-warisan dari nur beliau, sir beliau, semuanya. Ya, hatta Nabi Yusuf lahir lebih dulu Nabi Yusuf, tapi indahnya indah Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam lebih dulu lahir, lebih dulu diciptakan, tapi ilmu Nabi Adam itu ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini pesan untuk diri saya sendiri dan siapapun yang berdakwah, ya, yang dimasyhurkan ataupun yang tidak dimasyhurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu Bapak Ibu, ya, khalas cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah
sebelum akhir nanti Ustaz mohon doa. Dan informasi Bapak sekalian, kita di Masjid Al-Habib kajian kuliah Jumat setiap Sabtu dan Ahad, ya, setiap Sabtu dan Ahad jam 8 sampai jam 10, ya. Itu juga sering mengisi kita, dan mudah-mudahan video bisa menyisikan waktu 11 kali di hari insyaallah. Kita kan mau mulai pengajian dari dulu, ya langkah baiknya kalau kita dimulai dari istijab dulu, Ustaz, dari sini. Oke, nanti ada di situ ya, insyaallah ya. Ya, terima kasih. Nanti akan dibahas dari dasar, dari dasarnya, dari dulu istijab berdasarkan. Yuk sekalian saja, dan mudah-mudahan beliau bisa mengisi di depan, ya. Insyaallah. Kalau keluar kota susah saja. Paling susah. Ya. Dan sekarang kita ikuti doa dari beliau. Dan Sabtu Ahad mendatang masih ada dulunya datang informasi di grup, ya, di Facebook, tapi juga ada Masjid Al-Madin. Itu ada update penceramahan siapa di Facebook Masjid Al-Madin, di ada di website juga ada. Baik, sekarang untuk memberi doa. Baik, ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ikuti ya Allah. Ya Allah, aku bersaksi, tubuhku, diriku, tulangku, dagingku, darahku, kulitku, rambutku, dari ujung ubun-ubunku sampai kakiku adalah ciptaan Engkau, dari nur Engkau, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah kami menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina ya Rasulullah, wahai ruhaniyah baginda Rasulullah, terimalah kami sebagai umat Engkau. Syafaatkanlah kami di dunia, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha mendengar, ya Allah yang tidak berjarak dari kami, yang mengatakan dirinya qarib, aku sangat dekat. Ampunkan diri kami ya Allah. Ighfir lana dzunubana. Ampunkan diri kami ya Allah, yang sering alfa dan lupa bahwa Engkau benar-benar dekat. Ampunkan tiadanya kesadaran ini ya Allah. Allahumma ya Allah, ya man huwa alimun bidzatis sudur, wahai yang maha tahu isi hati kami, yang tahu isi pikiran kami, yang tahu apa yang tergores di dalam jiwa kami. Ampunkan ya Allah apapun yang tersimpan di dalam kolbu kami. Ampunkan juga ya Allah jika di kolbu ini tersimpan satu noda kegelapan, satu noda dosa, satu kesilapan. Allahumma ya man huwa alimun bidzatis sudur, ya Allah yang maha tahu isi hati kami, ampunkan semua pengkhianatan kami kepada Engkau. Ampunkan semua kemaksiatan kami kepada Engkau. Allahumma ya afuun ya ghafar ya ghafur. Maafkan meskipun dosa kami ada di setiap anggota tubuh kami. Ada pada mata yang memandang. Ampunkan dosa kami pada mata yang memandang. Ampunkan dosa kami pada telinga yang mendengar. Ampunkan lisan kami pada lisan yang berkata-kata tapi tidak memperhatikan apakah kata-kata ini menyakitkan atau tidak.
Ampunkan tangan kaki kami, ampunkan perut dan kemaluan kami, ampunkan isi hati kami. Ampunkan ya Allah, terkadang terbersit di hati ini lebih bersih dari kawan kami. Ampunkan hati kami ya Allah, kadang sering terbersit, kami merasa lebih alim daripada orang yang ada di depan dan kiri kanan kami. Ya Allah yang maha tahu rasa dalam hati kami, ya Allah. Tapi sebenarnya rasa bertuhan kepada Engkau sangatlah kurang. Maka ya Allah, inna nas'aluka ma'rifatak. Mohon ya Allah, anugerahi diri kami rasa mengenal Engkau, sebagaimana Engkau memberikan rasa itu kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana Engkau memberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama dan guru-guru kami. Allahumma ya Allah, kami tidak pantas meminta surgamu, karena amal kami tiadalah sempurna. Solat kami juga tidaklah khusyuk, sedekah kami juga tidaklah ikhlas, haji kami belum tentulah mabrur, umrah kami belum tentulah makbul, kajian kami belum tentu juga Engkau ridhai. Namun ya Allah, rahmat-Mu lebih luas daripada kemarahan kemurkaan-Mu, maka cukuplah rahmat Engkau ya Allah yang kami harapkan. Fa nas'aluka rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, jangan hanya rahmati kami yang hadir, rahmati juga keluarga kami, orang tua kami, ayah bunda kami, kakek dan nenek kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, guru-guru kami, bahkan tetangga kami. Ampunkan dosa kami kepada tetangga-tetangga kami ya Allah, baik tetangga di alam yang nyata ataupun alam yang maya. Allahumma ya Allah, ampunkan juga dosa-dosa kami, dan rahmatilah orang-orang yang pernah membantu kami, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, irhamna warham kulla man sami'a maqalatina. Ya Allah, rahmati kami dan siapapun yang mendengarkan kajian ini, jauhkah dia, dekatkah dia. Ya Allah, rahmati juga orang-orang yang pernah memimpin negeri ini, meskipun mereka pernah salah dan silap, mereka terjebak kepada kezaliman. Ampunkan, tutuplah aib mereka, munculkanlah kebaikan-kebaikan mereka. Allahumma arham umara'ana wa ulama'ana. Ya Allah, rahmati ulama kami dan umara kami, rahmati ulama kami yang memimpin agama ini, rahmati umara kami yang memimpin negeri kami. Allahumma ansurna wal mujahidin. Ya Allah, bantulah kami berjuang, bantulah orang-orang yang sedang memperjuangkan agama ini, bantulah orang-orang yang memperjuangkan kedamaian negeri kami. Ya Allah, satu nikmat yang sering kami lupakan ya Allah, nikmat negeri yang damai, nikmat negeri yang subur. Ya Allah, tambahkanlah kedamaian, tambahkanlah kesuburan untuk negeri ini. Jadikan kami ulama-ulamanya, orang-orangnya, rakyatnya, umaranya mensyukuri nikmat kedamaian ini, dan tambahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami memohon hasanah, kebaikan di dunia, yaitu kebaikan ilmu, kebaikan bersama orang-orang yang soleh, kebaikan mengenal Engkau di dunia, mengenal Rasulullah SAW sebelum kami wafat. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami juga ya Allah kebaikan di akhirat, yaitu mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.